adik-adik, selamat pagi semuanya. Kakak harap kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan juga siap untuk beribadah kepada Tuhan ya. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Oleh karena itu, adik-adik yuk kita semua lipat tangan dan tutup mata karena kita mau berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami semua boleh sama-sama kembali bersama-sama mau beribadah untuk Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, Tuhan yang melancarkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati agar kami semua mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan semangat. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita semua mau bangkit berdiri karena kita mau menyanyi untuk Tuhan. Let's go! Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus
Nah, adik-adik semua, kita sudah menyanyi untuk Tuhan dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Adik-adik sekarang, ayo kita semua duduk yang rapi, duduk yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, gimana sikapnya? Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh lari-lari. Kita harus mendengarkan dengan sikap yang baik, oke? Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu itu tentang apa sih? Ada yang ingat nggak? Cerita minggu lalu adalah tentang bangsa Israel yang berhasil menyeberangi lautan setelah dikejar oleh tentara Mesir. Nah, sekarang lanjutan dari cerita itu, bangsa Israel itu melanjutkan perjalanan mereka melewati padang pasir. Nah, adik-adik tahu nggak sih padang pasir itu apa? Nah, padang pasir itu adalah lapangan yang sangat-sangat luas yang isinya hanya pasir, seperti gambar di belakang ini. Nah, padang pasir itu sangat luas, sangat kering, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada rumah, tidak ada gedung-gedung, pokoknya cuma pasir. Nah, bangsa Israel itu berjalan terus melewati padang pasir itu mengikuti pimpinan mereka siapa? Musa dan juga Harun. Nah, saat mereka terus mengikuti Musa dan Harun, tentunya dari pimpinan Tuhan ya, mereka itu sering kepanasan dan juga haus. Akhirnya mereka minum. Setelah mereka minum, mereka kembali berjalan lagi, lalu mereka kepanasan lagi, mereka haus, lalu mereka minum. Seperti itu setiap hari karena di padang pasir itu mataharinya sangat terik dan juga panas. Nah, saat mereka berjalan terus, mereka sadar bahwa akhirnya minumannya sudah habis. Mereka sudah tidak punya minum dan mereka sangat kelelahan karena mereka menginjak pasir yang sangat panas dan juga kering. Lalu mereka mulai ngomel nih, adik-adik. Wah, panas banget di sini, nggak ada air, aku nggak bisa minum. Gimana dong? Mereka mencoba mencari air di bawah pohon, menggali-gali tanah, tapi air tidak ada sama sekali. Lalu mereka mulai mengeluh dan juga protes kepada Musa. Gimana sih Musa, di sini udah tidak ada air, kita mau minum pakai apa? Badan mereka sudah lemas, bibir mereka sudah kering, mereka sudah lelah. Lalu mereka akhirnya apa adik-adik? Mengeluh dan juga marah kepada Musa. Musa, kenapa sih kamu bawa kami ke sini? Kami di sini malah kehausan, kepanasan, kamu mau bikin kami mati di sini. Nah, bangsa Israel itu terus mengeluh sambil marah-marah kepada Musa. Di situ Musa sangat sedih adik-adik. Musa bilang kepada bangsa Israel, kalau kamu haus, kamu butuh air, kamu berdoa. Berdoa lalu meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih kok kalau kalian mau meminta Tuhan dengan baik-baik. Bukan dengan cara yang kasar dan juga marah-marah. Lalu setelah bangsa Israel terus marah-marah pada Musa, Musa akhirnya pergi dengan sedih. Musa pergi, lalu Musa kemana adik-adik? Musa berdoa kepada Tuhan. Musa berkata, Tuhan, aku harus apa? Bangsa Israel sudah marah kepadaku. Jangan-jangan mereka bisa membunuhku, melempari aku dengan batu. Nah, adik-adik, saat Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan itu menjawab loh. Tuhan berkata, Musa, ambillah tongkatmu dan pukullah tongkat itu kepada gunung batu itu. Nanti aku akan memberikan kamu air. Nah, Musa senang sekali adik-adik karena doanya dijawab oleh Tuhan. Lalu Musa segera pergi membawa beberapa orang-orang Israel dan juga membawa tongkatnya. Musa akhirnya memukul gunung batu itu dengan tongkatnya. Lalu apa yang terjadi? Air keluar dari gunung batu itu mengalir terus sampai bawah hingga akhirnya airnya mengalir dengan deras. Nah, di situ bangsa Israel terkejut. Mereka senang sekali dan mereka bertanya-tanya, bagaimana sebuah gunung batu bisa mengeluarkan air? Adik-adik pernah lihat nggak ada gunung batu yang bisa mengeluarkan air? Tentu ini adalah mukjizat dan juga perbuatan dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel sehingga Tuhan memberikan air melalui gunung batu. Nah, lalu bangsa Israel dengan cepat mereka berlari-lari. Mereka mau mengambil air itu dengan telapak tangan mereka lalu meminumnya.
Nah, saat melihat ini Musa pun bahagia dan Musa apa? Mengucap syukur kepada Tuhan. Musa berkata, "Tuhan, terima kasih telah menolong kami semua di sini dan juga sudah memberikan air kepada bangsa Israel." Semuanya bahagia, semuanya senang, melompat-lompat dengan sukacita. Akhirnya mereka kembali bugar dan juga sehat kembali karena sudah meminum air. Nah, di sini adik-adik Musa berkata kepada Tuhan, "Terima kasih karena Tuhan telah menolong mereka. Tuhan Yesus itu tetap baik walaupun bangsa Israel tidak percaya dan juga marah-marah kepada Tuhan." Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita Musa dan juga bangsa Israel kali ini? Kita mau sama-sama belajar kalau kita menginginkan sesuatu atau kita memiliki masalah, hal-hal yang kita tidak suka, kita tidak perlu marah-marah. Baik itu kepada orang tua, kepada teman, apalagi marah-marah kepada Tuhan. Tidak boleh ya, kita harus belajar untuk meminta kepada Tuhan dengan baik. Bagaimana caranya? Kita bisa mulai dengan berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, kita bilang sama Tuhan, "Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku perlu ini, aku perlu itu." Nah, dari situ pasti Tuhan akan menolong dan memberikan yang terbaik untuk adik-adik semua. Oke? Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini sudah selesai. Kakak harap kita semua bisa belajar untuk jadi anak Tuhan yang baik, yang meminta apa keinginan hati kita, meminta keperluan kita dengan baik kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga harus ingat bahwa Tuhanlah yang memberikan air untuk bangsa Israel melalui apa tadi? Gunung batu. Nah, adik-adik juga harus percaya bahwa itulah salah satu cara Tuhan Yesus pun akan menolong dan juga menyertai kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik-adik tidak perlu takut, adik-adik tidak perlu meragukan kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan di setiap hidup kita semua. Nah, adik-adik, yuk sekarang kita mau menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita kembali lipat tangan dan tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk cerita pada pagi hari ini, untuk firman-Mu yang telah sama-sama kami dengar Tuhan, mengenai bangsa Israel, dan juga Musa yang berdoa kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan dengan baik, tidak dengan marah-marah, tidak dengan mengomel, tapi kita mau belajar Tuhan untuk selalu mengungkapkan permintaan kita. Kami mau belajar untuk selalu percaya atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, bahwa Tuhan Yesus selalu baik, Tuhan Yesus memberikan yang terbaik untuk kami semua. Dan juga kami belajar bahwa Tuhan Yesus mau mendengarkan permintaan-permintaan kami jika kami belajar untuk mentaati firman Tuhan dan juga meminta dengan baik kepada Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah dengan baik pada pagi hari ini. Engkau yang memberkati kami semua, agar kami semua bisa menjadi pelaku firman Tuhan, anak-anak-Mu semua yang baik, dan juga kami semua bisa bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ceritanya sudah selesai, kita juga sudah berdoa. Kita ketemu lagi di cerita firman Tuhan minggu depan. Jangan lupa adik-adik untuk kelas tengah dan kelas besar sudah bisa datang ibadah ya, onsite di gereja Gia Kega Kelapa Gading. Dan untuk adik-adik yang masih kecil boleh mengikuti cerita firman Tuhan dan juga mengikuti ibadah dari online. Terima kasih adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan. Dadah.